Pemirsa, kasus hukum pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang memicu kegaduhan lantaran diwarnai serangan balik Panji terhadap sejumlah pihak. Selain sempat menggugat Menko Polhukam Mahfud MD, Panji Gumilang juga meminta Lembaga Majelis Ulama Indonesia atau MUI beserta Wakil Ketua MUI Anwar Abbas untuk membayar ganti rugi senilai 1 triliun rupiah. Penuntasan kasus hukum Panji Gumilang bak tak berkesudahan. Penanganan kasus semakin pelik lantaran diwarnai serangan balik Panji terhadap pihak-pihak yang menentangnya. Salah satu yang sedang bergulir adalah gugatan pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun itu terhadap Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Wakil Ketua MUI Anwar Abbas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tak tanggung-tanggung, Panji ingin Anwar Abbas dan MUI membayar ganti rugi hingga 1 triliun rupiah. Panji menuding Anwar Abbas dan MUI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melontarkan tuduhan hanya berdasarkan potongan video di media sosial. Kita melakukan gugatan yaitu terhadap Saudara Anwar Abbas dan turut tergugatnya MUI ya, pusat. Secara ini perorangan, gugatannya perorangan. Kemudian dan lembaganya turut tergugat, ya, dan lembaganya turut tergugat. Kemudian kita gugatkan kerugian material yang dirasakan kerugian material oleh klien kami, yaitu kita masukkan dalam petitumnya itu senilai 1 rupiah. Ya, jadi kerugian yang diderita secara material oleh klien kami senilai 1 rupiah. Ya, kita masukkan dalam tuntutannya. Kemudian kerugian secara imaterialnya yaitu 1 triliun rupiah. Anwar Abbas tak gentar dengan gugatan Panji Gumilang. Setelah itu saya diberi kesempatan berbicara, saya hanya menyatakan bahwasanya ya saya ini adalah seorang yang Pancasilais ya. Saya terus terang melihat karena kita masih konsisten dengan falsafah dan ideologi kita Pancasila, maka kita sebagai bangsa hari ini masih bisa bersatu. Dan saya yakin serta percaya bila falsafah bangsa kita dengan Pancasila ini sudah diutak-utik, maka persatuan dan kesatuan di negeri ini akan mulai terusik dan akan terancam. Dan saya takut sekali negeri yang saya cinta ini yang namanya NKRI ini bubar gara-gara ada pihak-pihak tertentu yang ingin bermain-main dan memainkan Pancasila. Melalui kuasa hukumnya, pihak Anwar Abbas bahkan berencana menggugat balik Panji Gumilang untuk membayar ganti rugi sebesar 2 triliun rupiah. Ternyata ada pihak yang belum hadir, maka akan diundur. Tapi Buya sebagai orang yang digugat, Buya menyampaikan kepada saya tidak pernah gentar digugat oleh Panji Gumilang. Bang, itu kan kemarin Panji itu sempat menggugat sejumlah pihak ya. Terus kemudian klien Anda sendiri itu, Anda melihat sosok Panji seperti apa sih sebenarnya? Jadi gini, kalau seandainya dia menggugat Buya Anwar Abbas, berarti dia akan berhadapan dengan kami semua dari Forum Advokat Bela Pancasila. Silakan, mau berapapun pengacaranya, apapun cara mereka kami siap. Kami nggak takut, kami tak gentar. Jadi artinya Buya Anwar Abbas dengan pasukannya nggak akan pernah gentar. Sedikit poin-poin pembelaannya tuh apa? Sudah lengkap. Belum ada sidang, jawaban kami sudah lengkap. Kami akan gugat balik dengan material setengah rupiah, imaterial 2 triliun. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan telah menggoyang persoalan-persoalan yang sesungguhnya sedang menjadi sorotan negara, tapi dialihkan ke lembaga lain yang sebetulnya tidak punya persoalan dengan dia. Selain MUI dan Anwar Abbas, kini gugatan Panji Gumilang juga diarahkan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelum dicabut, Panji Gumilang bahkan sempat menggugat Menko Polhukam Mahfud MD. Panji juga dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Tim TV One mengabarkan. Ya, pasca penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama, Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan bahwa keputusan Panji Gumilang akan ditahan atau tidak akan disampaikan oleh Barreskrim pada malam ini.
Mahfud MD juga menjelaskan dengan ditetapkannya pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka, maka Ponpes Al Zaitun akan tetap bisa berjalan seperti biasa. Pemerintah memutuskan untuk menjamin keberlangsungan Ponpes dengan memenuhi hak-hak para santri dan pekerja di Ponpes. Penetapan tersangka Panji Gumilang, ya itu kan sudah saya katakan, penetapan tersangka itu hanya nunggu waktu. Polisi sudah cepat, ya. Polisi sudah cepat bekerja, tetapi memang masyarakat dan wartawan selalu bertanya kapan dan kapan. Sejak dulu saya sudah bilang ini pastilah tersangka karena sudah masuk ke penyidikan, sementara yang satu yang dilaporkan hanya satu, kan berarti tersangkanya dia. Cuma agar tidak ada yang terputus, polisi bekerja dengan cermat, mengundang ahli hukum pidana, ahli agama, ahli teknologi, ahli bahasa, bahkan juga menguji laboratoriumnya, laboratorium forensiknya tentang ucapan-ucapan dia tuh asli apa diedit, kalau dipotong bagian mana yang dipotong kan ketahuan semua. Nah, dari situ kemudian dipanggil, tidak datang, kan tidak boleh dipaksa orang tidak datang sebelumnya. Baru datang kemarin langsung ditetapkan sebagai tersangka. Apakah belum ditahan? Sampai jam ini belum. Ya, karena kemarin itu diperiksa sebagai saksi. Dulu sesudah saksi dia dinyatakan tersangka, maka dalam waktu 24 jam sejak dinyatakan tersangka dan diperiksa di sana, dalam waktu 1 kali 24 jam itu harus jelas apakah akan ditahan apa tidak. Jadi kira-kira nanti paling lambat keputusannya jam 8 malam ini untuk ditahan apa tidak.